suci rindu nesta tahun kembali. Ejani tiang magadi ini berjatuh karmanti. Bawa babina tiang ikhlas sang bali bahagia. Duh ya widi ampura yang dewe tiang. Balik jalan tiang uliah terus tiang masih mati. Ku beli sayang untuk sang beli diri. Bukti tresna tiang sehidup semati. Ku mimpi baba ikhlas sang pemargin tiang. Kanang kangen rindu Ani pasti bertemu di sunya loga. Anget garutan beli sing sidak tiang sabang. Kasna tiang nu suci rindu nesta kau kembali. Ejani tiang magadi kene berjatuh karmantiang. Bawa babina tiang ikhlas sang bali bahagia. Duh yang widi ampura yang dewe tiang. Balik jalan tiang uliah terus tiang masih mati. Ku beli sayang untuk sang beli diri. Bukti tresna tiang sehidup semati. Demi baba ikhlas sang pemargin tiang. Kanang kangen rindu Ani pasti bertemu. Ku beli sayang untuk sang beli diri. Sehidup semati. Ikhlas sang pemargin tiang. Tanah kangen rindu Ani pasti bertemu di sunya loga. Ani pasti bertemu di sunya loga. Matur suksema peng banget, Ge Ratu. Tepuk tangan dong pemirsa Bali TV dimanapun berada. Silahkan duduk, Ge. Terima kasih, Ge. Aduh, huling negara ke Denpasar. Bang, duduk dulu, Ge. Ge Ratu, kita sapa Oke. dulu pemirsa Bali TV. Siap. Ge, Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali Wenten Titiang Ayu Susanti Putra Nindya menemani pemirsa Bali TV di Samatra Artis Bali. Bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Kesarangin minyak apun Gadapati Usada Bali solusi keluarga sehat. Nah pemirsa Bali TV tadi di awal kita sudah mendengarkan suara manis dari penyanyi cantik kita yang berasal dari Negara. Aduh, kudang jam ge, Meriki ke Denpasar. Kalau nggak macet ya paling cepat 2,5 jam. Aduh, 2,5 jam. Yuk ge,
sapa dumun pamirsa Bali TV. Oke, selamat malam Rahajeng wengi pamirsa Bali TV. Astungkara suksuma undangannya dari Bali TV. Yen tiang pamirsa ke negara mapan kapah-kapah nggih ke negara nggih. Aduh singkat kat dijo. Beman ngipi peng cepok peng pendok kanti peng telu singkat kat bahasa negara. Luar biasa, tepuk tangan sekali untuk Gek Ratu yang jauh-jauh datang dari negara. Gimana perjalanannya Gek? Kapan sampai di Denpasar? Saya dari negara kemarin. Kebetulan kan kemarin hari Sabtu ya. Inge. Jadi biar bisa weekend lah sama anak-anak gitu. Sambil jalan-jalan Iya, aduh napi giatra niki Ge. Astungkara beci. Terima kasih loh sudah mau main ke Sumatera Artis Bali. Oke, saya yang bersyukur nih diberi kesempatan. Ge, ngobrolin tentang negara, jauhnya juga perjalanan kalau memang ada kegiatan ke Denpasar sendiri ya atau ke beberapa tempat lain. Kesibukannya sekarang napi sih Ge? Kesibukan sih masih tetap sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kemudian di sela-sela itu sebagai relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan, seorang Iya. penyanyi juga relawan kemanusiaan. Itu Inge. kegiatan yang seperti apa di luar kegiatan sebagai penyanyi juga, Gek Ratu? Itu kegiatan sebenarnya itu kegiatan inti ya. Kalau menyanyi itu sebenarnya cuman sebagai menghabiskan waktu luang. Gitu. Wow, pamirsa, ini terbalik loh pamirsa Bali TV. Berarti penyanyi itu adalah profesi yang memang kalau memang ada waktunya untuk bernyanyi atau menekuni Iya. hobi nyanyi seperti itu. Berarti yang benar. pokoknya sebenarnya memang relawan. Relawan ya. Wow, kemanusiaan. Ini kegiatan yang seperti apa sih yang Gek Ratu jalani bersama Kegiatannya teman-teman? ya, saya kebetulan ketua dari komunitas kemanusiaan. Ya saya punya teman-teman yang membantu, yang sehati, yang senurani dengan saya gitu ya. Artinya satu visi misi dengan saya. Jadi kami kalau menerima data dari teman-teman di bawah yang menyampaikan, oh di sini ada yang perlu dibantu kayak gitu tuh. Ya saya luangkan waktu kunjungi, kemudian saya sampaikan. Nah saya juga kebetulan sebagai relawan dari salah satu komunitas dan yayasan kemanusiaan. Oh, oke. Itu adanya di Buleleng. Adanya di Buleleng. Ini Gek pernah nggak membantu relawan berkunjung, membantu teman-teman ya yang membutuhkan pertolongan bersama teman-teman relawan yang lain sambil nyanyi di sana? Sering. Oh sering, nyanyi dong gitu ya biar terhibur ya. Iya. Manakala nanti siapa tahu untuk teman-teman yang membutuhkan pertolongan ada Sungsut Ringkayun pada saat Gek Ratu hadir dengan suaranya yang merdu bisa mengobati. Ya tujuannya kan memang begitu. Selain saya turun untuk giat kemanusiaan, jadi hobi saya tuh bisa tersalurkan dan mereka yang ketika saya turun sambil nyanyi kan double terhiburnya gitu ya. Benar sekali. Di antara semua aktivitas yang ada, Gek, kok bisa tertarik jadi relawan? Tuh kenapa, Gek? Relawan, relawan berkorban. Nah, adik ngerti aku di Diampura pemirsa. Ya karena gini ya, panggilan kemanusiaan. Memang benar-benar hati nurani yang terpanggil gitu. Iya. Kita melihat kondisi di sekitar gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan dalam hidup ini kan singkat. Kalau kita hanya fokus untuk memburu harta, memburu kepuasan pribadi, itu kan nggak ada habisnya gitu. Jadi apa sih bekal yang nantinya akan kita bawa sampai tua? Ya itu dimulai dari lingkungan sekitar, di sekitar kita, nggak jauh-jauh. Dari lingkungan di sekitar kita lihat keadaan bagaimana, terpanggil nggak gitu kan? Jangan cuma dilihat aja, tapi kita berusaha mengetuk hati kita terpanggil nggak untuk itu gitu. Jadi astungkare hati saya terpanggil untuk saya bukan orang kaya ya. Artinya artinya ketika saya turun bawa bantuan itu bukan berarti saya orang kaya. Saya hanya perpanjangan tangan, saya mengkontribusikan waktu dan tenaga saya untuk kehidupan di sekitar saya gitu. Ya. Mungkin ada sebuah kalimat yang menarik sekali nih Gek Ratu. Ketika kita memberi seseorang dengan kemampuan atau uang kita, bukan berarti kita kaya raya, tetapi pada saat itu teman kita lebih berarti daripada uang yang kita punya. Kurang lebih benar, ya. Weh, murni sekali niki jiwanya menjadi seorang relawan. Niki pesan pamirsa Bali TV de pipis kan konale. Bagaimana perasaan teman-teman yang Gek Ratu berikan hiburan sebagai seorang relawan bersama kawan-kawan pada saat menyanyi di depan beliau-beliau yang pada saat itu sedang ada masalah atau kedukaan pada saat itu, mungkin ada sesuatu dan lain hal.
Astungkaro sih mereka terhibur. Mhm. Tujuannya kan gitu. Kita datang untuk menghibur. Artinya jangan dilihat apa yang kita bawa gitu kan, tapi tujuan kita emang benar-benar untuk memberikan penghiburan, memberikan semangat, itu lebih penting. Iya. Ketika mereka sedang drop, ketika mereka sedang dalam kondisi yang benar-benar jatuh gitu ya, karena saya pernah mengalami berada di titik terendah itu pernah. Jadi memang benar-benar bisa merasakan. Ketika saya melihat, oh dia sedang berada di titik terendah, oh dia sedang jatuh. Jadi disitulah saya dan kawan-kawan hadir, meluangkan waktu, memberikan penghiburan, memberikan semangat, menanyakan apa yang perlu dibantu. Sebisa mungkin ketika mereka menyampaikan saya perlu seperti ini, saya berusaha menjembatani, bukan berusaha. Artinya saya bilang saya bisa bantu, enggak. Tapi saya bilang saya akan upayakan. Gitu. Oke, Gitu. berarti ini luhur sekali ya seorang Gek Ratu. Pemirsa Bali TV, nanti kita akan lebih banyak berbincang lagi dengan Gek Ratu seputar aktivitasnya Gek Ratu, bagaimana untuk dunia panggungnya juga. Sesaat lagi pemirsa Bali TV, tetaplah di Samatra Artis Bali, bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Oke pemirsa Bali TV, Kanton Ring Samatra Artis Bali, bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Kesarangin Gek Ratu pemirsa Bali TV, Rahina Mangkin mengawali September 2024. Halo, yang September berulang tahun juga selamat berulang tahun Swastiwanti Warse, pemirsa Bali TV matur suksema, nalar pemirsa kantun nyarengin titiang iri kiring Samatra Artis Bali kesarangin Gek Ratu. Gek Ratu, kalau tidak salah dulu sempat ya terkenal dengan nama Bougainville. Iya. Boleh dong diceritakan untuk pemirsa Bali TV ini perubahan nama ini apa yang terjadi dari Bougainville, terus sudah dikenal oleh pemirsa penggemar lagu pop Bali, langsung sekarang namanya berubah menjadi Gek Ratu. Lanjutannya ada Ratu apa gitu? Itu aja. Gak boleh panjang-panjang. Ya. Udah nungguin deh saya pemirsa. Gimana Gek? Pertama kali sih yang komplain Om Godel. Pencinta lagu pop Bali pokoknya ya, nggih masukannya. Terus dia ngetik-ngetik apa sih namanya bugen gitu. Bougainville susah sekali gitu kan. Tapi saya masih anteng aja pakai nama itu gitu. Nah, terus saya konsultasi dengan salah satu produser, Beliantawan, ngobrol, beli bla 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 gitu. Terus beliau mungkin ngecek gitu kan. Nah, terus yang dikoreksi pertama nama. Gitu kan, salah satunya syaratnya itu ya nama gitu. Nama itu jangan sampai susah dicari, susah diingat, apalagi ada pokoknya susah lah gitu, kayak Bougainville gitu kan susah gitu. Jadi ya saya pikir-pikir juga masuk akal juga gitu kan, karena teman saya sering juga, kok aku nggak nemu sih, aku nyari di channelmu aku nggak nemu namamu, nggak nemu lagumu gitu. Apa mungkin iya gitu kan. Udah terus saya nyari nih referensi nama-nama yang kayaknya enak didengar, mudah diingat gitu kan. Saya serahkan ke beliau, ke produser itu. Oh ya kayaknya ini yang bagus, ini Gek Ratu yang cocok gitu. Kebetulan kan Gek Ratu itu nama anakku. Bougainville juga nama anak bungsuku Kentan, putri bungsu. Baik, oh menginspirasi ternyata ananda-ananda tercinta untuk ibunda ya, bisa berkiprah di musisi Bali sendiri. Gek Ratu nama teranyarnya dan sekarang juga dikenal oleh pemirsa Bali TV penggemar lagu pop Bali dengan nama Gek Ratu. Sebenarnya terjun ke dunia tarik suara dari kapan sih Gek? Dari kecil. Dari kecil. Baru lahir udah langsung bisa mertembang. Bisa, oe kan bisa. Oe. Aja nawang. Itu sejak pas Covid kemarin 2020. Jadi itu lagu pertama saya gitu. Tapi hobi nyanyi sih udah dari dulu. Apalagi kan kalau saya kan asalnya dari Manado. Lahir besar di Manado. Izin nyapa dulu ya sama teman di Manado. Selamat malam teman-teman yang ada di Manado, keluarga besar, teman-teman sahabat semua. Semoga nonton ya. Semoga nonton ya, karena Bali TV bisa diakses sampai luar Bali juga loh pemirsa. Swastiastu semeton sareng sami saking Manado, sukses moping banget nggih. Saking Dura Negara, naler terus langsung lanjut Gek. Belajar nyanyi dari kecil memang senang, tapi masuk ke dunia tarik suara baru-baru pandemi Covid kemarin. 2020. Apa nih ngajain Gek Ratu? Apa yang membuat Gek Ratu kok bisa
terjun ke dunia tarik suara. Kok nggak jadi pengusaha aja mungkin ya? Belum cita-cita jadi pengusaha. Jadi penyanyi dulu nanti Iya, pengusaha. siapa tahu di sini. Nabung dulu ya. Ini serius Ge, kok Iya. bisa ada di penyanyi Ge? Karena itu ya hobi pertama ya. Mhm. Kemudian pas musim pandemi kan kita semua Di rumah kan di rumah, ya, terus aktivitas nggak banyak untuk keluar. aktivitas diatur banget Iya, gitu kan. benar. Jadi ya daripada nggak terlalu banyak Aha. giat gitu, coba-coba gitu. Jadi jadilah satu lagu. Mhm. Jadilah satu lagu, berarti lagu yang pertama itu Ge yang menciptakan sendiri. Sampai sekarang memang masih bawa lagu ciptaan sendiri. Semua lagu ciptaan Iya. sendiri. Ada berapa lagu sampai sekarang Ge? Kalau lagu maaf ya, kalau Aha. lagu untuk ke pemerintahan ada. Aha. Kalau lagu yang non komersil ada sekitar apa ya, 6-7 kayaknya. mungkin. Semua ciptaan sendiri. Terinspirasi dari mana kok bisa nyiptain lagu sendiri? Karena nggak banyak penyanyi ya kan yang bisa seperti itu Ge. Karena banyak penyanyi yang mungkin diciptakan orang lain, dibantu Ya. juga oleh arranger juga, tapi Ge Ratu ini aransemen juga sendiri, menciptakan sendiri. Ini ceritanya seperti apa? Boleh diceritakan untuk pemirsa? Terinspirasi dari kisah sendiri Mhm. gitu. Lagu pertama saya itu dari kisah sendiri, yang mana saya tuh LDR dengan suami kan Mhm. gitu. Jadi kok kepengen aja bikin lagu terus ditunjukkan ke suami, ini loh kita LDR seperti ini. Sayanya di sini, Gimana ya. suaminya? Deg-degan nggak? Ya, Atau makanya- diputar terus di sana ya? Kayaknya diputar terus nih. Jadi suami udah agak-agak ini sekarang gitu. Ya terus untuk sementara menciptakannya memang ciptaan sendiri. Itu unik kalau saya nyiptain lagu. Mhm. Kalau pada umumnya kan orang pakai alat musik. Mhm. Ya kalau saya lebih menggunakan ke Bang Nada. Bang Nada. Ya setiap orang, karena saya dulu pernah belajar juga. Apa kan waktu SMA itu kan ada kesenian nih, seni kesenian itu ada pelajaran kesenian. Jadi pernah guru saya bilang kita nggak perlu pakai alat musik untuk nyiptain lagu gitu. Mhm. Itu masih ingat banget. Terus gimana gitu kan? Kita punya Bang Nada gitu kan. Selama kita masih mendengar gitu loh. Selama indera pendengaran kita masih berfungsi. Kita punya Bang Nada. Jadi saya menciptakan musik itu memang lagu itu memang unik. Mhm. Saya nggak langsung gitu, nggak pas mungkin kayak pas lagi Mekletak gimana ya, idenya langsung lagi dituangkan. masak nih misalnya. Pernah sering segitu, lagi masak, lagi nyuci, kok saya tiba-tiba ada nada yang unik, Aha. yang lucu. Saya cepat-cepat harus ambil HP, harus direcord. Kalau nggak direcord hilang tuh, buyar. Oh, gitu. oke. Jadi saya siapkan liriknya terlebih dahulu, konsepnya, temanya kan udah tahu. Aha. Ini lagu tentang LDR, udah tahu liriknya. Jadi kita tinggal nyari nada, kita menggali di Bang Nada. Memang nggak akan bisa keluar begitu saja, nggak akan bisa. Jadi ketika pas keluar, pas kita dapat idenya, kita harus dalam hitungan detik ambil HP. Mhm. Makanya sering kalau saya udah teriak nih dari kamar mandi, panggil anak nih, Ratu tolong ambilin HP bunda. Udah dia udah tahu, Pak Bunda pasti ngerekam lagu. Oh, gitu ternyata Iya. caranya Pak Miarso. Nanti kita akan kita akan mengulik lebih banyak sekali apa sih Bang Nada dari seorang Ge Ratu ya. Kalau kita taunya Bang Dana aja Pak Miarso Bali TV ya. Langsung kita akan saksikan untuk penampilan Ge Ratu yang kedua dengan jadunya lagunya yang berjudul adalah Bebek Angsa. Ge Ratu, Bebek Angsa. Terima kasih. Ya goyang dulu ya, goyang dulu. Bisa menditu di apungan Nabon-naboni klingkang-klingkung jalan mula Penasaran kian masumake Ternyata om dodil mantan gelan dia Kengken kabar ni Muda kendegi Hidang kedas putih bagus jadi mau Bidan dilagas ngalahin dia Canggih beli maksud ngajak dia mawali Otong bebek angsa masaknya dikuali Kamu jangan memasak aku takkan kembali Nona minta
Inge pemirsa Bali TV ring segmen Sane Kaping 3 Rahina Sane Mangkin Durus pemirsa Bali TV Kanton ring Samatra artis Bali Kesarangin Titiang Ayu Susanti Putra Nindia. Ring segmen Sane Kaping 3 puniki pemirsa Bali TV Titiang mengundang pemirsa Bali TV dimanapun berada di Bali, di luar Bali yang bisa menangkap siaran kita. Silahkan menghubungi kita di line telepon interaktif di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Silahkan pemirsa kita buka line telepon interaktif untuk sesi on air kita kali ini bersama G Ratu untuk bintang tamu kita. Silahkan kami sudah buka ya. G, tadi kita nyanyi sempat potong bebek angsa. Oke, ya. Potong bebek angsa. G, itu isi lagunya apa dan pesan apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa Bali TV? Kalau potong bebek angsa itu kan itu enggak lagi kayak tadi kisah sendiri enggak, cuman lagi senang aja ngambil itu loh lagu yang anak zaman-zaman dulu kita mau ditidurin sama dinina bobokkan sama orang tua kan itu. Ende api. Cuman aku nyari di YouTube itu penciptanya kan enggak nemu non name itu. Enggak tahu siapa gitu. Jadi siapa tahu ditonton ya. Jadi terinspirasi dari itu sih ngambil sedikit sepenggal lirik nadanya gitu kan. Ende api gitu. Tulukin sang kedebong, sedih-sedih hati ninggalin. Jadi iseng seru-seruan aja sih lagu itu gitu. Oke, terinspirasi langsung Bang nadanya nih keluar ya, terinspirasi lah langsung buat lagu ya. Oke. Dengan tetap tidak mengklaim bahwa itu adalah lagunya diambil dari lagu-lagu nyanyian anak-anak dulu gitu. Jadi tetap saya mengucapkan terima kasih, artinya nggak mengklaim bahwa itu adalah murni dari saya gitu kan. Cuman kan banyak nih yang bawa lagu itu gitu. Banyak saya lihat ya asik dipadu-padankan dengan lagu ciptaannya Ratu dengan tidak merubah liriknya gitu loh. Dari penelpon kita sapa dulu. Om Swastiastu, nampaknya ini penelpon dari jauh dari Lampung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beli Govinda. Tadi Tiang mau sebut beli Govinda, tapi agak ragu-ragu Niki tulisannya kuang. Beli Govinda dari Lampung. Apa kabar Beli? Kabar baik. Aduh, matur suk semua Beli. Punapi, Lampung hujan? Lagi panen? Panas nih dan napi kering. Oh panas, baik. Beli Govinda saking Lampung langsung dengan bintang tamu kita G Ratu malam hari ini. Durus Beli. Aye Om Swastiastu G Ratu senicek nyelolet. Om Swastiastu Beli Govinda. Pasti banat nih suaranya ini merdu nih. Yang? Pasti ganteng ini suaranya merdu. Oh gatre nih, Oh gatre. Beli Govinda, ganteng, bagus. Oh ganteng. Bagus. Atuh karet, jarang boleh jodoh nih. Nah saudara ganteng langsung bawa jodoh Beli. Lanjut Beli. Yang niki medaken, pas tani tembang niki yang juga jempol dan mersidang itu sebanyak mungkin bisa menciptakan lagu yang bisa menghibur penonton dan pendengar yang ada di mana saja Anda berada, yang tentunya simakan di acara nanti ada Sumatera Bali ya. Sumatera Artis Bali. Bila kota itu mau soalnya yang ngobrol dengan seorang presenter yang cantik dan di sini di Lampung adalah salah satu mantan penyiar. Siro, Tiang. Aduh, magi siang malu di kursinya maglebok orang aja geng. Iya, Tiang masih orangnya ganteng, ulung libeter. Aduh, agak ulung libeter sing luhur ulung. Pokoknya Tiang ajang budaya tembang Bali. Inggih, patut. Untuk teman-teman di Tiang sampai wonten di Lampung niki lestarian lah kebudayaan kita. Dimanapun kita berada, tentunya budaya kita Bali tetap jaya gitu. Tetap lestari. Matur suk sama peng banget.
Beli Govinda supportnya untuk musisi Bali kita. Sehat terus ya Beli Govinda. Sukses semua Beli Govinda. Matur sukses semua. Yang Beli Govinda dari Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikandang, Ngelungsung pamit. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi. Matur sukses semua peng banget lengkap. Sab nako nomor rumahnya besar aja nomor telepon. Nomor telepon. Mumpung jomblo ya. Beli Govinda. Saking Lampung matur sukses semua peng banget. Silahkan pemirsa Bali TV yang ada di Bali, yang ada di luar Bali yang bisa menyaksikan acara kita di Samatra Artis Bali. Kita membuka line telepon interaktif untuk langsung bisa berbincang dengan bintang tamu malam hari ini ada G Ratu. G, kita langsung sambung perbincangan kita sambil menunggu penelponnya G ya. G Ratu ini kan sibuk sekali menjadi relawan. Terus kalau tidak ada aktivitas relawan juga diisi dengan menyanyi. Gimana ngatur waktu dengan buah hati, G? Oh gitu. Iya benar sekali. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya harus benar-benar melakukan kewajiban itu yang pertama ya. Sebagai ibu itu harus benar-benar didahulukan. Setelah itu baru yang karir kedua. Ya. Sebagai relawan gitu, karena kan tidak adil jika saya ngurusin orang sementara keluarga saya terbengkalai gitu loh. Jadi sebisa mungkin apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya itu semuanya harus terpenuhi, sandang pangannya, sandang pangan papanya itu harus terpenuhi dulu, terutama makanannya ya. Jadi anak-anak biar enggak terlalu banyak jajan di luar, jadi nyiapin makanan di rumah gitu. Masih Setelah sempat G? Memang saya agak jarang beli, Wah, selalu masak keren. gitu. Kalau capek dan pas sakit atau pas sibuk banget baru beli. Baru beli. Iya. Nih ada yang kembali Kak pemirsa. Tiang sayang beli gitu. Kembali. minggu ada pitu peng 5 beli, peng 2 kan ya kan ya ingat. Nah, G untuk karir G Ratu sendiri kan sebagai penyanyi, terus relawan juga, ada aktivitas lain nggak di luar itu yang mungkin pernah G Ratu lakukan sebelum di penyanyi ini, tetapi sudah di dunia public figure atau hiburan atau dikenal masyarakat luas? Dulu sebelum itu saya sempat juga sebagai presenter dari media, salah satu media di Jemberana sebagai dabernya juga. Jadi kalau ada berita nih saya dipanggil, ayo ke lapangan, atau kalau disuruh baca berita yang dubbing di rumah, dari rumah aja gitu. Udah gitu sempat juga ngajar, tapi karena kembali mungkin ke passion saya tidak di sana, passion saya lebih ke ibu rumah tangga, kemudian passion ya ibu rumah tangga, passion aja deh. Passion aja. Terus lebih panggilan saya lebih ke relawan gitu ya. Jadi pokoknya tetap relawan yang ya, utama ya. itu yang dulu utama. sempat katanya jadi model ya. Bukan, itu anakku. Oh, anak. Nah, ini sedikit cerita kenapa ibunya penyanyi, anaknya model nanti ya di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita masih punya penampilan seorang G Ratu dengan lagu berikutnya ya G Ratu ya. Mengakhiri segmen yang ketiga kita adalah lagunya berjudul Semok. Semok ya. Nanti kita akan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang keempat pemirsa Bali TV, Kantor Ring Samatra Artis Bali. Semok dari G Ratu. Silahkan G. Aku semok nih, seksi nih, untuk nih, apa buat semok nih, seksi nih, untuk nih, berapa lagi? Aku renang buka beli, Charlie
semoki, seksi mi, montoki, abomu semoki, seksi mi, montoki, apa lagi? Setiap malam keluyuran, kamu gak ingat pulang, aku cuma kesepian. Sepatu mau kotor, kurang apakah aku beli? Aku semok ini, aku cantik seksi montok. Kurang apa lagi di jagoan aku beli? Aku singkal saing aja semok di sisi. Kurang apa lagi? Kurang apakah aku beli? Aku semok ini, aku cantik seksi montok. Kurang apa lagi di jagoan aku beli? Aku singkal saing aja semok di sisi. Kurang apa lagi? Aku semoki, seksi mi, montoki, aku buat semoki, seksi mi, montoki, apa lagi semoki, seksi mi, montoki, aku buat semoki, seksi mi, montoki, apa lagi? Ingat pemirsa Bali TV ring segmen Sane Kaping Untat atau segmen yang terakhir di Samatra Artis Bali, bincang bareng artis ya Samatra Artis Bali. Mengawali bulan September kali ini pemirsa Bali TV 1 September 2024 Punapigiatre kantongnya. Adik ke mall aku ge. Ge Ratu, tadi kita di segmen yang sebelumnya sempat berbincang tentang keluarga Gek Ratu ya, sedikit spill dong Gek Ratu untuk putri tercinta juga ibunda, public figure atau dunia panggung ya untuk penyanyi. Ananda juga diarahkankah dengan hal yang seperti itu, karena dapat info tadi juga di belakang bahwa Ananda juga mengikuti jejaknya walaupun sedikit berbeda ya, menjadi model ya, penyanyi dan model kan ya 11-12 lah, gimana? Enggih, putri sulung saya itu kemarin Agustus genap 18 tahun. 18 tahun ibunya muda banget. Oh ya, terima kasih. 11-12 sih kakak adik apa ibu anak? Sering dianggap dikira kakak adik. Lanjut. Anak saya itu baru lulus kemarin, tapi sejak SMP sudah ikut model. Jadi salah satu yayasan model, top model Indonesia. Dan kemudian terakhir kemarin di awal bulan itu dipanggil ikut audisi Putri Indonesia. Jadi tapi masuk 10 besar untuk Balinya. 10 besar untuk Bali, itu dari berapa orang, itu udah keren sekali. Itu diarahkan nggak sih putrinya untuk ikut jejak sang ibunda? Enggak mengarahkan, saya nggak pernah memaksakan. Dari kecil pun untuk belajar akademik ya, saya nggak pernah nuntut kamu tuh harus bisa, kamu harus pinter, kamu harus juara, itu enggak. Kalau dia bilang bunda ayo capek, ya udah tidur, ayo nggak sekolah, karena apa? Capek, ya udah. Saya nggak pernah maksa anak saya harus sekolah rajin dan harus dapat juara, itu saya nggak pernah maksa. Saya percaya ketika dia sudah besar, dia menekuni hobinya, dia akan mendapatkan passionnya sendiri, dunianya sendiri. Akhirnya benar gitu. Value itu datang sendiri dengan kemampuannya karena dia. Karena nggak pernah maksa. Beda, karena saya sering jumpai nggak jauh-jauh sih keluarga saya ada yang seperti itu ya, dipaksa akhirnya anaknya agak tertekan jadinya untuk jemaah buku Senin ben mandi. Ya, saya paling nggak mau. Saya paling nggak mau. Tipe-tipe ibu. Iya, saya cuma lihat kelebihannya dia, hobinya dia itu kan nggambar, ngedesain. Jadi kamu hobinya desain. Kamu pasti suka menggambar, suka ide-ide pola gitu kan. Ya udah, berarti kamu cocoknya di busana kayak gitu. Fashion designer gitu kan. Akhirnya masuklah di kelas di jurusan SMK jurusan busana. Oke. Gitu. Berhubungan dengan gambar menggambar juga, Ge.
dunia seni Ananda tercinta, nampaknya juga ibundanya tidak jauh-jauh juga menyukai seni. Seni panggung, tarik suara sebagai seorang musisi, selain itu juga menyukai seni gambar. Iya, gambarnya bukan di buku gambar aja pemirsa Bali TV, sampai ke tangan digambar. Boleh dong diceritakan Ge, kenapa tertarik untuk menggambar art itu sendiri juga di sisi tubuh sendiri. Salah satu contohnya adalah di tangan Ge Ratu sendiri. Benar, kalau ya ini menurut saya ya. Jadi saya tidak pernah apa yang saya ucapkan nanti ini harus diikuti oleh orang lain tuh enggak, karena pada dasarnya setiap orang berbeda. Seni itu fleksibel gitu ya. Fleksibel universal. Ya, kalau saya ini menilai tato itu adalah seni. Tato itu menggambarkan jiwa seseorang gitu ya. Kalau saya ingin membantah artinya membantah opini gitu ya, persepsi orang bahwa orang bertato itu menyeramkan gitu loh. Orang bertato itu pasti nggak baik, pasti udah menyeramkan, nggak baik dan lain sebagainya. Saya pernah bilang gini, kalau kamu pilih mana, saya bilang gitu. Saya berdiri di sini, tapi saya peduli dengan orang lain. Saya turun ke masyarakat, saya peduli dengan lingkungan masyarakat. Atau ada yang pakai dasi, tapi mereka tidak peduli dengan kamu. Kamu bukan memilih dalam kontestasi politik, enggak ya. Kamu memilih figur pribadi yang mana, gitu kan. Saya walaupun bertato, walaupun seram, hati saya kan tetap Hello Kitty gitu. Hello Kitty ya, jiwanya relawan loh Pak Biarsa ya, gitu. Jangan salah. Nah Ge Ratu, bagaimana Ge Ratu melihat perkembangan belantika musik pop Bali saat sekarang ini, dan apa yang mau Ge Ratu bagikan di penghujung acara kita kepada pemirsa Bali TV, terutama teman-teman kita, adik-adik kita yang akan berkecimpung juga di dunia tarik suara untuk melestarikan seni dan budaya Bali kita sendiri. Baik, berbicara tentang seni musik Bali gitu ya. Bali hebat loh, sudah dikenal di mancanegara. Luar biasa memang. Berkat ada platform medsos seperti TikTok salah satunya ya, Instagram dan lain sebagainya yang bisa memperkenalkan lagu-lagu. Contohnya ada beberapa karya anak Bali yang sudah go internasional, sudah diterima, entah mereka mengerti dan tidak, tapi mereka mengikutinya itu di TikTok ya. Nah kita baik itu yang newcomer seperti saya, pendatang baru, jangan pernah ragu untuk bertanya ke senior. Senior juga jangan pernah ragu atau jangan pelit-pelit bagi ilmunya untuk adik-adik agar bisa lestari musik pop Bali terutama ya. Karena apa? Banyak yang saya jumpai di luar sana, mereka tuh suka nyanyi tapi mereka tidak artinya kesempatan, kemudian kedua gimana sih caranya untuk menuangkannya gitu. Contohnya seperti saya orangnya buta alat musik gitu. Saya baru belajar main gitar, tapi dengan saya dengan kemauan saya yang keras, saya bisa ciptain lagu. Saya googling nih siapa sih yang punya sejarah sama seperti saya, ternyata satu Melly Goeslaw, ada beberapa lagi artis Indonesia yang sudah penyanyi terkenal tapi memang tidak menggunakan alat musik. Dia menggunakan bang nada yang ada di kepalanya itu untuk menciptakan. Itu kita semua punya, tergantung pada pribadi orang itu hobinya. Ketika mereka punya hobi pasti akan mengejar untuk mendapatkannya gitu kan. Kalau nggak hobi ya jadi pendengar aja gitu. Sama misalnya kayak mboknya hobinya jadi presenter, berbicara ya tidak terlalu minat misalnya ke musik ya. Ini passionnya kayak gitu. Tapi yang punya hobi nyanyi, ayo jangan malu-malu. Gali semua itu. Kesempatan pasti ada ketika jalan pasti ada ketika kita punya kemauan gitu loh. Jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah ragu untuk mencoba. Tuangkan, gali semua apa yang ada di diri kita, kemudian kemas apa yang pernah kita temui, apa yang kita alami, kemas. Kalau memang ingin menciptakan lagu, kemas dia dalam sebuah alunan karya. Nantinya bisa tercipta sebuah lagu yang punya pesan-pesan di sana, itu yang harapannya dan disajikan untuk penggemar lagu pop Bali di luar sana ya. Agar artinya gini, agar enggak
nggak punah gitu kan. Iya benar. Agar tetap ajak lan lestari seni lan budaya Bali-nya ya. Okay. Aduh, Gek Ratu terima kasih banyak. Tidak terasa kita ngobrolnya enak sekali. Sudah 1 jam loh nih, Gek. Nggak terasa Nggak ya. terasa, rasanya baru Pengen 5 menit lama-lama duduk di sini. Pengen lama-lama? Oke, silakan Lama. Gek. Yang mau. Ini beli kameramen yang nginep di sini. Pamirsa Bali TV matur sukses mopeng banget Pamirsa Bali TV sampun setia bersama kita di Samatra Artis Bali kurang lebih 1 jam sudah dengan penampilan bintang tamu kita Gek Ratu pada malam hari ini. Nah, penampilan terakhir ada lagunya yang berjudul adalah Sing Tahan. Sing Tahan untuk Pamirsa Bali TV semuanya. Matur sukses semua Pamirsa Bali TV, Titiang Ayu Susanti Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas malam hari ini di Samatra Artis Bali tentunya bersama Minyak Apun Gianopati pamit undur diri dan Titiang akhiri dengan Parame Santi Om Santi Santi Om. Tetap aja gang senilan budaya Bali nih Gek Ratu. Terima kasih. Goyang pakai yuk. Sekali lagi matur sukses semua Bali TV sudah mengundang Gek Ratu untuk tampil di acara Sumatera Artis Bali. Hei kamu nih dagang di bucu tampang sangat nangisnya dan makanya manis kaki. Sebilang batang sekatung bakat ayalan Ingo uyang paling tiang asing tahan Ayalan dewek beli Berkebetang jadi ngawet bagian ngacok bibir Tiang asing tahan Sing tahan dewek tiang Bagian pesona beli Serta tetep kemudian Tiang asing tahan Hei pemine negari bucu tampang sangat nangisnya dan makanya manis kaki. Sembilan batang sekatung bakat ayalan Ingo uyang paling tiang asing tahan Ayalan dewek beli Tak kebetannya jadi ngawet bagian ngacok bibir Tiang asing tahan Sing tahan dewek tiang Bagian pesona beli Serta tetep kemubur Tiang asing tahan Ayalan dewek beli Berkebetang jadi ngawet bagian ngacok bibir Tiang asing tahan Sing tahan dewek tiang Bagian pesona